selalu ada periode di mana pemain-pemain Inter itu pada ngeblank. Ini yang terjadi lawan Milan, kemudian lawan Udinese, kemudian lawan Roma juga. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomi, aduh sakit pak. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa, kali ini aku mau membahas prediksi pertandingan Inter lawan Sampdoria. Di atas kertas, kita pasti semua setuju tidak ada alasan buat Inter terpongkeng atau terjungkal lawan Sampdoria. Saat ini Sampdoria ada di peringkat 18, zona degradasi. Itu poinnya cuma 6. Dari 11 pertandingan Sampdoria cuma menang 1 kali, seri 3 kali, kalah 7 kali. Jadi walaupun mereka baru ganti pelatih dengan Stankovic, tapi ya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Stankovic karena pertama dia pengalaman di level yang tinggi seperti Serie A kan belum ada. Kedua, dari segi materi pemain memang acak-acakan banget nih Sampdoria. Kalau dibandingkan dengan Inter ya jauh. Inter sekarang ada di peringkat 7, walaupun Inter sempat terseok di awal musim, tapi kali ini Inter sudah semakin menunjukkan taji. Poinnya 21 dengan 6 itu jauh banget. Dari segi materi pemain Inter menang, dari segi posisi juga menang, dari segi form atau performa juga memang Inter lagi on fire banget. Apalagi Inter baru saja lolos ke Liga 16 besar, Liga Champion kan. Jadi ini kan mendongkrak moral juga, mendongkrak mental bertanding juga kan. Perkiraan susunan pemain dari Inter Milan masih dengan 352, Onana masih tentu jadi starter. Nah, kemarin itu Acerbi sudah jadi starter, kemungkinan senternya di back tengah itu De Vrij. Di kiri kemungkinan Bastoni akan start lagi, tapi dia tidak akan main full. Kemudian di kanan ya Skriniar dong, kan kapten. Kemudian di sayap kiri, aku perkirakan Gosens akan jadi starter. Kalau tidak Gosens, kemungkinan itu Darmian. Kecil kemungkinan Di Marco yang start karena Di Marco sudah kemarin start, lawan Fiorentina juga start. Jadi ya dia mesti istirahat. Di kanan masih Dumfries. Tapi Dumfries kemungkinan agak awal akan ditarik. Yang penting kita sudah bisa mengamankan skor. Dumfries ditarik, kemudian Belanova masuk, atau ya Darmian. Kalau Gosens main, kemungkinan dia bakalan main 90 menit karena ya itu lagi keunggulan Gosens dibandingkan Di Marco, dia punya stamina yang lebih bagus. Gosens bisa main 90 menit. Gitu sih bro. Nah, depan kalau kiri kan sudah tahu, Hakan, Barella, Mkhitaryan. Kalau ada pergantian ya kemungkinan Aslani main, Hakan disimpan dulu, atau Aslani, Hakan, Barella, Miki yang disimpan. Yang manapun aku nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena lawannya nggak terlalu berat. Di depan, apakah Lautaro akan jadi starter lagi? Mengingat dia selalu jadi starter. Lukaku, kan Lukaku sudah main dan mainnya bagus. Apakah dia akan jadi starter? Kemungkinan iya, Lukaku jadi starter, tapi kalaupun dia jadi starter maka ini akan sama seperti di awal-awal musim, di mana menit ke sekitar 55-60 dia akan ditarik keluar supaya tidak terlalu beban untuk ototnya itu nggak terlalu besar gitu sih. Kalau aku ngelihat Zeko pasti start. Kalaupun Zeko nggak start, dia pasti masuk di awal babak kedua. Jadi antara Lautaro Zeko atau Lautaro Lukaku, kalau aku sih kayaknya Lautaro Lukaku, kemudian Zeko masuk menggantikan Lukaku, terus Korea menggantikan Lautaro. Itu prediksiku, tapi yang manapun nggak masalah sih. Yang penting kita bisa menjaga konsistensi di Serie A. Sekarang kan kita sedang poinnya sudah sama dengan Udinese. Kalau kita menang, Udinese terjungkal, ya kita bisa naik, akhirnya naik ke naik posisi kan. Dari head to head ini 5 pertandingan terakhir Inter lawan Sampdoria kita menang 3-0, kemudian sempat seri musim lalu,
kemudian menang 5-1, kemudian menang 2-1, menang lagi 2-1. Jadi dari 5 pertandingan seri 1 kali menang 4 kali. 5 pertandingan terakhir Inter juga cukup positif. 2-1 menang di Sassuolo, lawan Sassuolo, Kemudian 3-3 lawan Barcelona, kemudian lawan Salernitana menang 2-0, lawan Fiorentina menang 4-3, lawan Pilsen menang 4-0. Jadi 5 pertandingan terakhir Inter itu 1 kali seri yang lawan Barcelona aja, selebihnya kita menang. Kemudian data dan fakta ini yang penting untuk dibahas ini. Karena data dan fakta ini juga sangat mengunggulkan Inter. Jadi biar kawan-kawan kayaknya ini menang, lebih optimis lagi. 1. Inter memenangi 8 dari 10 laga terakhir lawan Sampdoria di Serie A. 10 laga menang 8 kali. Kalah cuma sekali, itu udah zaman kapan. Dan seri 1 kali, yang seri ini udah aku sebutkan, itu musim lalu. Nah, Inter selalu menang dalam 5 laga kandang terakhir lawan Sampdoria. Inter selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 laga kandang terakhir lawan Sampdoria. Jadi ini positif, Pak. Aman sih kayaknya. Inter cuma kalah 3 kali dalam 38 laga kandang terakhir di Serie A. Dari 38 cuma kalah 3 kali, itu rekor yang bagus. Itu aja sih yang penting. Kalau untuk Sampdoria baru nyetak 6 gol dan baru menang 1 kali di Serie A. Dari 11 pertandingan loh, baru nyetak 6 gol. Kemudian Sampdoria selalu mencetak cuma 1 gol dalam 4 laga tandang terakhir di Serie A. Sampdoria cuma menang 2 kali dalam 16 laga tandang terakhir di Serie A. Jadi ya memang Sampdoria ini lagi parah banget. Mestinya nggak ada masalah. Kalau prediksiku kita bisa menang lebih dari 2 gol. Tapi ada kemungkinan mereka bisa nyetak gol juga sih, karena kadang-kadang lini pertahanan kita itu kehilangan konsentrasi. Kalau secara umum bagus mainnya, tapi selalu ada periode di mana pemain-pemain Inter itu pada ngeblank. Ini yang terjadi lawan Milan, kemudian lawan Udinese, kemudian lawan Roma juga. Kita memulai pertandingan dengan sangat baik, terus nyetak 2 gol di menit awal. Lawan Udinese nyetak 1 gol, tapi kemudian semua bingung mau ngapain. Dicetak gol lah sama lawan. Ya gimana ya. Tapi enggak lah, Sampdoria gitu loh, ini penghuni zona degradasi, masa sih kita terjungkal? Kalau menurut kawan-kawan gimana? Ada nggak kemungkinan kita terjungkal? Kayaknya enggak ya. Soal yang paling ini tuh apa ya? Nggak ada. De Vrij sudah kembali ke performa terbaiknya walaupun dia nggak dimainin kan. De Vrij biasanya ketika dia absen, kembali lagi ke starting line up, dia bakalan menggila. Ingat nggak lawan Salernitana kalau nggak salah, De Vrij bermain dengan sangat bagus tanpa melakukan pelanggaran sama sekali. Ini luar biasa bro, tanpa pelanggaran sama sekali. Untuk ukuran seorang center back, ini sangat jarang terjadi center back tidak melakukan satu pelanggaran pun dalam pertandingan. Itu sih. Kemudian Aslani sih, kalau misalnya Aslani jadi starter, mungkin Aslani yang akan jadi titik lemah Inter Milan. Tapi selemah-lemahnya Aslani kayaknya nggak mungkin bakalan dibikin kocar kacir sama Sampdoria kan. Jadi ya prediksiku Inter bisa menang dengan aman, tanpa hambatan yang berarti. Ini bukannya kita sombong, tapi ya memang begitu logikanya berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas. Gitu aja sih bro. Oke, terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Ingat, nanti kita live reaction lagi dong. Sampai jumpa nanti saat pertandingan lawan Sampdoria. Ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaan.